Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Hesti Septianita SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perlindungan Anak kelas N. Saya Farhan Aziz dengan NPM 211000230 akan menjelaskan mengenai analisis film Jeffrey Epstein dengan judul Filthy Rich. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kronologi kasus dari Jeffrey Epstein ini. Film ini menceritakan bagaimana seorang pria paruh baya bernama Jeffrey Epstein yang juga seorang miliarder ternama di Amerika Serikat. Jeffrey juga seorang pria paruh baya yang juga melanggar seks di Amerika Serikat. JF lahir dan besar di New York City, Amerika Serikat. Ia mengawali karirnya sebagai pengajar di sekolah Dalton meskipun ia tidak mendapat gelar sarjana. Setelah keluar dari sekolah, ia memasuki sektor perbankan dan keuangan, lalu bekerja di Bear Stearns dalam berbagai peran sebelum memulai perusahaannya. Jeffrey Epstein mengembangkan lingkaran sosial elit untuk menarik perhatian dan agar mendapat banyak perempuan dan anak-anak yang akan dijadikan perbudakan yang mengalami pelecehan seksual. Jeffrey Epstein didakwa bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dengan berdasar dua dakwaan, yaitu pengadaan anak untuk prostitusi dan perdagangan seks bebas. Dan ia dijatuhi hukuman selama 13 bulan. Jeffrey telah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 1996, di mana ia mencari seorang perempuan dan anak yang akan memijat ia di sebuah mansion yang terdiri dari beberapa wilayah di seluruh dunia, mulai dari New York City, New Zoro, Palm Beach, Little State James, Paris, dan masih banyak mansion yang dimiliki oleh Jeffrey Epstein. Sebagian besar dari para korban ini yang dilecehkan oleh Jeffrey Epstein ini menjadi orang yang tertutup, tidak terbuka, menjadi depresi, menjadi stres, bahkan hingga menggunakan narkoba agar ingatan para korban tersebut terbebas dari Jeffrey Epstein. Jeffrey beralibi bahwa ia sedang mencari seorang perempuan dan anak-anak yang bersedia memijat pria paruh baya tersebut yang kemudian akan diberikan $200 saat ia sudah selesai memijat paruh baya tersebut, yang menimbulkan banyaknya korban yang berjatuhan, yang kemudian korban tersebut membantu Jeffrey untuk mencari korban lain yang akan membantu memijat Jeffrey, hingga pada tahun 2006 pun terdapat ratusan korban atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jeffrey. Pengusutan kasus pertama Jeffrey Epstein berawal pada bulan Maret 2005, di mana terdapat seorang perempuan yang melaporkan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein kepada Departemen Kepolisian Palm Beach, Florida, dan menduduh bahwa putri tirinya itu yang saat itu sedang berumur 14 tahun tersebut telah dibawa ke rumah besar Jeffrey oleh seorang wanita yang lebih tua. Di sana ia ditelanjangi dan disuruh untuk memijat Jeffrey. Jadi si Jeffrey Epstein ini memerintahkan untuk mencari seorang pria, perempuan dan anak-anak yang bersedia untuk memijat ia. Lalu kemudian dari korban tersebut, ia menyuruh lagi untuk mencari korban lain yang bersedia untuk memijat dia, sehingga dari mulai tahun 1996 hingga pengusutan kasusnya ini dimulai pada tahun 2005, yang dalam artian hampir 9 tahun itu dia telah melakukan berbagai banyak pijatan dari para korban perempuan dan anak-anak tersebut. Lalu, Departemen Kepolisian Palm Beach, Florida yang pada saat itu langsung mengusut kasus yang menyangkut miliarder ternama tersebut. Namun, Departemen Kepolisian Palm Beach, Florida tidak dapat mengusut kasus tersebut hingga tuntas sebab seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik FBI, Kejaksaan Negara Bagian Amerika Serikat, telah dipengaruhi dan diprovokasi oleh Jeffrey Epstein dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang sedang menangani perkaranya tersebut. Lalu, pada saat beberapa wartawan mewawancari Jeffrey Epstein, Jeffrey lebih memilih untuk diam dan tidak berkata apa-apa, dan ia lebih meminta dan memohonkan untuk dikabulkannya dari amandemen kelima, amandemen keenam, dan amandemen ke-14 dari Konstitusi Amerika Serikat, yang dimana di antara isi dari amandemen tersebut adalah
yaitu amandemen kelima, keenam, dan ke-14 dari Konstitusi Amerika Serikat. Lalu kita bicara mengenai analisis terhadap film Jeffrey Epstein, yaitu Filthy Rich. Melihat kronologi kasus dalam film Jeffrey Epstein ini, yaitu Filthy Rich, sudah tergambar dengan jelas bahwa seorang pria paruh baya Jeffrey Epstein tersebut secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban perempuan dan anak. Sebab ia telah melakukan pengadaan anak untuk prostitusi dan perdagangan seks bebas sebagaimana disebutkan dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada Jeffrey Epstein. Selain itu juga Departemen Kepolisian Palm Beach, Florida sudah seharusnya dan sepantasnya melakukan pengusutan hingga tuntas kasus yang menjerat korban perempuan dan anak-anak tersebut tanpa harus takut akan pihak yang memiliki power yang lebih besar. Selain itu juga pihak yang terlibat dalam penanganan kasus Jeffrey Epstein tidak seharusnya dapat dipengaruhi oleh seorang terdakwa yang saat itu kasusnya sedang ditangani, dikarenakan pihak yang terlibat tersebut diatur oleh kode etik dari keprofesiannya masing-masing. Berarti dalam hal ini, dari kepolisian ini ada kode etik dari kepolisiannya sendiri, lalu dari kejaksaan juga ada kode etik dari kejaksaannya itu sendiri. Lalu apabila kasus ini kita masukkan ke dalam negara Indonesia, Jeffrey Epstein akan didakwa dengan beberapa undang-undang terkait. Seperti misalnya yang pertama, ada pasal 289 hingga pasal 296 dalam KUHP lama tentang pelecehan seksual. Lalu apabila kita melihat dalam undang-undang KUHP yang baru, terdapat dalam pasal 414 hingga pasal 422 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu yang ketiga, Jeffrey Epstein diduga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu selanjutnya Jeffrey Epstein diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis terhadap film, selain itu juga para korban wajib diberikan perlindungan secara naungan hukum dan juga secara naungan psikis. Sejak ia mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein tersebut, hingga ia menjalani kehidupannya di masa yang akan mendatang. Sebab keadaan traumatis yang dialami oleh para korban tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja, seperti dengan gampangnya membolak-balikan tangan, telapak tangan, atau bahkan menggunakan uang dari seorang terdakwa, melainkan dengan penanganan yang dapat diberikan oleh psikolog yang dalam hal ini sangat berperan penting dalam bantuan penanganan kasus Jeffrey Epstein tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.